Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya perkenalkan saya Hayu Wardanisati, mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta semester 4. Di sini saya akan melakukan penyuluhan atau menyampaikan sedikit informasi kepada ibu sekalian mengenai puting susu lecet. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan berkah sehingga kita dapat berkumpul walaupun dalam virtual account pada pagi hari ini. Tak lupa selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Nah, kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan mengenai puting susu lecet. Nanti saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai puting susu lecet ini, kemudian ibu sekalian boleh bertanya jika nanti ada yang belum jelas dari penjelasan saya. Kemudian kita juga akan berdiskusi, begitu ya ibu sekalian? Baik, Mbak. Baik, Bu. Baik. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, Ibu sekalian, apakah ada yang tahu apa itu puting susu lecet? Sudah, Ibu. Mungkin ada yang pernah mengalami atau mungkin tetangga atau saudaranya mengalami puting susu lecet? Iya, sudah pernah lihat. Baik. Nah, kita akan membahas lebih jauh mengenai puting susu lecet ini, Bu, ya. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama, next, Mbak. Yang pertama mengenai definisi puting susu lecet, kemudian penyebab puting susu lecet, dampak puting lecet, kemudian cara mengatasi susu lecet, teknik menyusui yang baik dan benar, kemudian posisi menyusui dapat Ibu gunakan. Nah, sebelumnya apa itu puting susu lecet? Puting susu lecet atau fisura puting susu merupakan masalah menyusui di mana puting mengalami cedera karena lecet. Nah, biasanya ibu dengan puting susu lecet ini akan merasa perih, sakit, kemudian kering, gatal, pecah-pecah pada puting susunya. Next, Mbak. Kemudian kita akan membahas mengenai penyebab puting susu lecet. Penyebab dari puting susu lecet ini yang pertama ada teknik menyusui yang benar. Biasanya, teknik menyusui yang tidak tepat atau tidak benar. Biasanya teknik menyusui yang tidak tepat ini biasa terjadi pada ibu-ibu muda yang sebelumnya belum pernah menyusui dan belum mengetahui informasi atau belum mendapatkan atau belum diajari mengenai bagaimana cara menyusui yang benar. Kemudian, kesalahan saat melepas hisapan bayi setelah menyusu juga Bu. Jadi harus dipastikan kita tahu bagaimana cara untuk melepaskan hisapan bayi setelah menyusu. Kemudian, penggunaan pompa ASI yang tidak benar juga dapat susu lecet. Nah, biasanya untuk penggunaan pompa ASI ini digunakan oleh ibu-ibu yang bekerja. Jadi meningkatkan terjadinya puting susu lecet.
Selanjutnya, penggunaan sabun atau alkohol untuk membersihkan puting susu. Nah, biasanya ibu-ibu yang belum tahu akan membersihkan puting susunya menggunakan sabun karena dianggap akan lebih bersih, begitu ya, Bu. Tapi hal tersebut malah dapat menyebabkan puting susu ibu lecet. Nah, sebaiknya untuk membersihkan itu hanya cukup dengan air hangat, begitu. Kemudian, puting susu lecet juga dapat menjadi sebuah tanda adanya infeksi payudara, Bu, seperti mastitis, begitu ya. Selanjutnya, puting susu lecet juga dapat disebabkan oleh infeksi jamur, yaitu jamur Candida albicans. Next, Mbak. Selanjutnya mengenai dampak puting susu lecet, Bu. Seringkali ibu mengeluhkan sakit yang sangat pada puting susu sehingga tidak dapat menyusui bayinya. Nah, untuk puting susu lecet ini dapat menyebabkan ibu merasakan nyeri dan sakit pada puting saat menyusui. Kemudian sakitnya itu bisa seperti rasa terbakar pada puting. Benar tidak, Bu, yang sudah pernah mengalami? Benar sekali, ya. Rasanya seperti itu, Bu. Seperti panas terbakar, begitu ya. Kemudian hal tersebut akan menyebabkan ibu takut untuk menyusui bayinya karena rasa sakit yang dirasakan oleh ibu. Sehingga pemberian ASI tidak optimal. Next, Mbak. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mencegah lecet. Yang pertama, kita dapat memulai dari memperbaiki teknik menyusui yang belum tepat, karena hal tersebut merupakan kunci untuk menangani dan mencegah terjadinya puting susu lecet, ya Ibu. Kemudian, walaupun terkena puting susu lecet, kita ibu-ibu tetap harus menyusui bayi. Bisa dengan payudara lain yang tidak lecet. Karena jika ibu berhenti menyusui, ibu dapat menyebabkan masalah payudara lain, Bu, seperti bendungan ASI. Kemudian kita juga dapat menanganinya dengan menggunakan yang berbahan katun, Bu, agar payudaranya tidak lembab. Kemudian kita juga harus menghindari membersihkan puting susu dan areola dengan sabun atau alkohol. Cukup dengan air hangat atau air biasa saja. Kemudian untuk menangani nyeri pada ibu yang sudah mengalami puting susu lecet, kita bisa mengompres puting susu menggunakan air dingin. Selanjutnya, kita harus pastikan bahwa puting itu benar-benar sebelum memakai pakaian kembali. Yang ketujuh, kita sebelum menyusui dan setelah menyusui bayi, oleskan sedikit ASI pada puting susu, Bu. Jadi ASINya dikeluarkan sedikit, kemudian kita oleskan pada puting susu dan areola untuk mencegah puting susu lecet. Kemudian kita juga harus menerapkan kebersihan pada tangan sebelum dan sesudah menyusui, seperti dengan mencuci tangan 6 langkah. Kemudian, karena teknik menyusui merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah payudara, terutama puting susu lecet, maka saya akan menjelaskan mengenai teknik menyusui yang benar, ya Bu. Yang pertama, tekniknya sebelum kita menyusui, kita cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua, ibu bisa mencari posisi yang nyaman untuk menyusui dengan kakinya tidak menggantung, Bu. Bisa ditapakkan pada kursi atau kursi yang lebih pendek. Kemudian dapat meletakkan bantal pada pangkuan ibu agar ibu tidak pegal dan lebih nyaman. Kemudian selanjutnya setelah kita mencapai posisi yang nyaman, kita lepas pakaian bagian atas. Setelahnya kita bersihkan puting susu dan areola dengan kapas yang diberi dengan air hangat. Setelah kita bersihkan puting susunya, lalu kita posisikan kepala bayi berada di lengan dalam, Bu, satu garis dengan bokong. Nah, hal ini sering
salah dilakukan oleh ibu. Ibu seringkali tidak memperhatikan posisi bayi saat menyusui. Kemudian bayi dihadapkan pada ibu dengan perut bayi dan perut ibu menempel. Begitu ya, Bu. Kemudian setelah posisi sudah benar, kita keluarkan ASI sedikit, lalu oleskan pada puting susu dan areola. Setelahnya, sentuhkan bibir bayi pada puting susu agar mulut bayi terbuka lebar, Bu. Kemudian, Ibu memegang payudara yang disusukan dengan cara ibu jari di atas ibu jari ditempatkan di atas areola dan 4 jari lainnya menopang areola sehingga membentuk huruf C. Begitu ya, Bu, tapi tidak boleh menutupi areola. Selanjutnya areola ke dalam mulut bayi, harus puting susu dan areola ya, Bu ya, agar menghindari lecet. Selanjutnya, setelah selesai menyusui, Ibu melepaskan hisapan dengan menggunakan jari kelingking, Bu. Di jari kelingkingnya kita masukkan ke dalam mulut bayi untuk melepaskan hisapan bayi pada puting susu. Setelah itu bersihkan mulut bayi menggunakan kapas yang diberi air hangat. Setelahnya kita sendawakan bayi dan mencuci tangan 6 langkah kembali. Next, Mbak. Selanjutnya mengenai macam-macam posisi menyusui, Bu. Ada beberapa macam posisi menyusui yang dapat Ibu gunakan. Di antaranya yang pertama ada cradle position. Cradle position ini, kepala bayi diletakkan pada lengan siku bagian dalam ibu, kepala satu garis dengan bokong bayi, perut bayi harus menempel dengan perut ibu, muka bayi menghadap ke payudara ibu, seperti teknik yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua ada cross cradle position, Bu. Ini dengan cara menggunakan tangan kiri atau tangan yang bersilangan dengan payudara untuk menyangga bayi, Bu. Jadi misal Ibu akan menyusukan pada payudara kiri, maka yang menopang bayi menggunakan tangan kanan, Bu. Lalu tangan yang kiri kita gunakan untuk memegang payudara, begitu. Nah, posisi posisi cradle ini cocok untuk menyusui bayi dengan berat lahir rendah. Next, Mbak. Nah, yang ketiga ada football position, Bu, di mana posisi ini cocok digunakan untuk ibu yang memiliki bayi kembar atau ibu dengan payudara besar dan ibu pos SC atau pos sesar. Nah, posisinya di mana kepala bayi diletakkan di atas bantal menghadap payudara ibu segaris lurus dengan bokong. Selanjutnya, yang keempat ada side lying position, Bu. Nah, side lying position ini cocok digunakan jika ibu dan bayi merasa lelah. Ibu bisa menyusui bayi dengan berbaring, di mana ibu dapat meletakkan bantal pada tubuh bagian belakang ibu untuk menyangga tubuh ibu. Kemudian bayi menghadap tubuh ibu, lalu susukan. Nah, itu tadi mengenai materi yang saya paparkan untuk puting susu lecet. Bagaimana? Apakah ada yang ini Ibu tanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, Bu? Apakah ibu-ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, mungkin saya akan menanyakan beberapa hal ya, Bu. Cukup 2 pertanyaan saja untuk memastikan bahwa Ibu sekalian sudah paham. Nah, yang pertama mengenai next, Mbak. Bagaimana cara menangani puting susu lecet? Siapa kira-kira yang bisa menjawabnya, Bu? Silahkan. Izin, Mbak, saya mau menjawab. Ya, boleh, Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Ah, Baik, Ibu Gita, silahkan.
Jadi gini Bu, untuk memperbaiki teknik menyusui cepat itu salah satunya bisa menggunakan bra yang berbahan katun agar tidak lembab si udaranya. Yang kedua, bisa dikompres air dingin untuk mengurangi nyeri pada puting susu setelah menyusui. Ya, benar sekali. Nah, setelah itu kita pastikan puting benar-benar kering sebelum mengenakan pakaian kembali. Lalu tetap menyusui bayi walau puting lecet dengan payudara yang lain. Hindari membersihkan puting susu dan areola dengan sabun atau alkohol, Mbak. Lalu oleskan ASI pada puting dan areola sebelum dan sesudah menyusui, serta mencuci tangan sebelum atau sesudah menyusui. Seperti itu, Mbak. Sekali, Bu Gita. Sepertinya Ibu Gita sudah sangat paham ya untuk cara menangani puting susu lecet. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana teknik menyusui yang baik dan benar? Coba siapa yang bisa menjawabnya, Bu? Ibu, saya izin menjawab. Ya, boleh. Silahkan. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Nanda. Baik, Ibu Nanda, silahkan. Baik, jadi tadi sepaham saya, yang pertama harus mencuci tangan sebelum menyusui ya, Ibu. Ya. Kemudian harus mencari posisi yang nyaman untuk menyusui. Kemudian membersihkan puting susu dengan kapas terlebih dahulu. Kemudian posisi bayi, posisinya kepala bayi dan juga badan bayi itu berada di lengan. Untuk kepalanya berada di lengan siku bagian dalam. Dan berada pada satu garis lurus dengan bokong. Kemudian perut ibu dan juga perut bayi menempel, saling berhadapan. Kemudian mengeluarkan ASI sedikit terlebih dahulu untuk merangsang agar mulut bayinya membuka. Kemudian setelah membuka dimasukkan areola dan juga putingnya. Jadi tidak hanya puting saja. Kemudian saat melepaskan hisapan itu dengan menggunakan jari kelingking agar mulut bayi terbuka terlebih dahulu, kemudian baru ditarik keluar. Kemudian setelah menyusui tetap putingnya dan payudara dibersihkan, bayinya disendawakan dan mencuci tangan setelah menyusui. Begitu, Ibu. Benar sekali, Bu Nanda. Jadi kita yang sangat harus kita perhatikan yaitu perlekatan bayi dan ibu dan posisi bayi ya, Bu ya. Baik, alhamdulillah. Sepertinya Ibu sekalian sudah lebih paham ya, Bu ya. Sebelum kita tutup untuk penyuluhan pada pagi hari ini, saya akan membacakan kesimpulan dari penyuluhan kita kali ini. Kesimpulannya, di mana puting susu lecet merupakan salah satu masalah menyusui, di mana puting mengalami lecet, kering, sakit, dan gatal. Kemudian puting susu yang lecet ini seringkali disebabkan oleh teknik menyusui yang tidak tepat, kesalahan dalam melepaskan hisapan, kemudian penggunaan pompa ASI, penggunaan sabun, infeksi jamur, kemudian bahkan dapat menjadi salah satu tanda adanya infeksi pada payudara. Nah, puting susu lecet tersebut dapat berdampak pada pemberian ASI pada bayi sehingga ibu harus memperhatikan sekali untuk penanganan dari puting susu lecet ini, karena jika ibu yang terkena puting susu lecet akan menjadi takut dalam menyusui bayinya karena puting yang sakit. Kita dapat mengatasi puting susu lecet dengan beberapa cara, diantaranya dengan memperbaiki teknik menyusui yang benar, dan pada ibu yang sudah mengalami puting susu lecet,
dapat mengompres puting dengan air dingin untuk meredakan nyeri. Kemudian kebersihan tangan dan pakaian, terutama pakaian dalam yaitu bra, harus dijaga. Nah, terdapat beberapa teknik dan posisi menyusui yang dapat ibu sekalian terapkan dan gunakan untuk menyusui bayinya agar terhindar dari puting susu lecet dan masalah payudara lainnya. Itu tadi untuk kesimpulan dari pemaparan materi puting susu lecet kita kali ini. Terima kasih karena antusias dan kesediaan ibu semua dalam penyuluhan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.